Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu likafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi man ata alaihi arba'una sanah wa lam yaghlib khairuhu syarrah falyatajahhaz ila an-nar. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Nurul Amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita dengan memperpanjang usia kita yang sampai hari ini di tahun 1447 Hijriah, hari yang pertama tanggal 1 Muharram, kita masih berada di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak beribadah dan memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak meninggalkan kemaksiatan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat diakui sebagai umatnya dan kita akan memasuki surga Allah bersamanya. Saudara, sebagai khotib tidak lupa saya berpesan untuk diri dan saudara-saudara sekalian, mari semakin hari semakin kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah telah memberikan kita kesempatan yang kesekian kalinya untuk memperbaiki ibadah kita, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena hakikatnya orang yang ditambahkan umurnya itu hakikatnya adalah semakin hari semakin berkurang jumlah kontraknya untuk hidup di dunia. Dan yang terpenting bukan masalah kapan kita mati. Yang terpenting bukan masalah berapa lama kita hidup. Yang terpenting adalah bagaimana di akhir kehidupan kita di dunia ini dalam kondisi husnul khotimah. Semua umat Islam akan bercita-cita kepingin akhir hayatnya husnul khotimah. Dan semua umat Islam khawatir dan takut kalau di akhir hayatnya dalam kondisi su'ul khotimah. Oleh karena itu dalam sebuah kitab Al-Alim wal-Allamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Sabilul Ibtikar wal-I'tibar, beliau merangkum pendapat-pendapat ulama-ulama salafus saleh yang saat itu diminta oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka kebanyakan dari ulama-ulama salaf itu berpendapat ada 5 golongan yang sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Wa na'udzubillahi min dzalik. 5 hal tersebut sebagaimana termaktub dalam kitab Sabilul Ibtikar, wa qalu wa aktsaru ma yukhsha alaihi su'ul khotimah wal a'yadu billah. Para ulama itu kebanyakan berpendapat orang-orang yang berpotensi matinya su'ul khotimah, yang pertama al-mutahawwinu bis shalah. Rating tertinggi orang yang berpotensi matinya su'ul khotimah yang pertama adalah orang yang menyepelekan sholat. Orang yang menganggap sholat itu sesuatu yang tidak penting.
Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman ketika ahli neraka yang masuk ke neraka sakor itu ditanya, ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa yang membuat kalian semuanya masuk ke neraka sakor ini? Mereka menjawab, karena kami tidak pernah sholat dan kami tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Saudara, tahawun saja terhadap sholat bersiko su'ul khotimah. Apalagi benar-benar meninggalkan sholat, apalagi meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Banyak pendapat di internet di mana anak kita terpedaya. Dimulai dari menganggap Jumat itu tidak wajib, kemudian sholat 5 waktu tidak wajib hanya karena mereka salah menafsirkan ayat dengan alasan aqimis sholat li dzikri. Mereka menafsirkannya dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Akhirnya mereka berpendapat hanya mengingat Allah anggapannya sudah sholat. Ini tafsir yang keliru. Gara-gara apa? Karena dia belajar tafsir bukan dari ahlinya, hanya karena terjemahan yang dia dapatkan dari internet. Ingat, orang yang melalaikan sholat sangat berisiko matinya su'ul khotimah. Yang kedua, al-mudminu li syirbil khamr. Orang yang paling berpotensi yang nomor 2 matinya su'ul khotimah adalah orang yang terus-terusan minum minuman keras. Saudara, jangan hanya terpaku dan mengandalkan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal minuman keras. Undang-undang hanyalah undang-undang, perda hanyalah perda. Faktanya, katanya minum-minuman keras beralkohol itu hanya akan boleh beredar di hotel-hotel berbintang dan tempat-tempat wisata. Tapi faktanya ente keluar sebentar lalu belok kanan, ada sebuah minimarket yang di dalamnya banyak minuman keras yang dijual. Kalau kita hanya ngandelin dengan pemerintah, maka anak kita akan terbawa. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Orang yang terus-terusan minum minuman keras sangat berisiko matinya su'ul khotimah. Wa na'udzubillah. Yang nomor 3, al-aqu li walidayh. Potensi su'ul khotimah yang nomor 3 adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Akhlak itu sangat penting. Sekarang ini begitu banyak orang yang sudah acuh, yang sudah capek, yang sudah bosan mendidik anaknya supaya berakhlak kepada orang tua. Sehingga banyak sekali terjadi di video-video internet yang menampilkan anak yang ngelawan sama orang tua. Anak yang berani mukul orang tua. Anak yang berani menggentak orang tua. Jangan berharap kepada KPAI. Gak bisa diandalkan, tetap kita yang harus turun tangan sebagai orang tua. Karena anak yang durhaka kepada orang tua itu sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Dan salah satu di antara dosa yang langsung cash diberikan oleh Allah hukumannya di dunia tanpa mengurangi nanti di akhirat adalah dosa berdurhaka kepada orang tua. Yang keempat, alladzi yu'dzil muslimin. Orang yang berpotensi matinya su'ul khotimah yang keempat adalah orang yang suka nyakitin atau berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim. Hanya karena iri hati, hanya karena dengki, lalu bikin saudara kita yang lainnya menjadi sakit, bikin saudara kita yang lainnya menjadi terusik. Orang yang sering mengganggu, yang berbuat zalim kepada orang-orang muslim yang lainnya, terancam matinya su'ul khotimah. Dan yang nomor 5, al-musyirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat. Alladzina lam yatubu ila Allah minha. Orang yang sangat berpotensi matinya su'ul khotimah yang nomor 5 adalah orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar atau perbuatan-perbuatan keji dengan berbagai macam kekejian yang dia tidak bertaubat karenanya. Ini saudara, diakui atau tidak, aplikasi di Indonesia itu tidak mampu untuk menyaring mana yang membahagiakan moral. Ada sebuah aplikasi yang memang ada, yang dipakai hanya untuk perjanjian, untuk melakukan perzinaan terselubung. Saudara, jangan berharap hanya dengan pemerintah yang mampu untuk menteri kementerian informasi bagaimana bisa mencekal aplikasi yang menjadi wadah transaksi seksual.
Tetapi kita sendiri yang harus menjaga diri kita sendiri. Jangan terus-terusan. Yang sudah terlanjur segera berhenti. Yang tidak pernah, nggak usah coba-coba. Saudara, 5 golongan ini sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Mulai sekarang, giatkan, tekadkan, niatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak beribadah, dan jauhkan sekuat mungkin dirimu dari perbuatan-perbuatan maksiat supaya akhir hidup kita husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.